Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Halimah, Dwi Aminta Noviarwati, Alipuddin Al-Baidillah, dan Solahuddin Baraheng ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Pengertian manajemen produksi pementasan drama. Pada dasarnya, manajemen produksi pementasan drama merupakan sebuah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan produksi. Manajemen produksi pementasan drama merupakan suatu sistem kegiatan dalam rangka menyelenggarakan sebuah pertunjukan. Jadi, kualitas pertunjukan yang baik tidak lepas dari manajemen produksi yang mampu menjalankan dan mencapai tujuan pada setiap proses produksi pertunjukan. Komponen dalam produksi pementasan drama yaitu ada naskah, pemain atau aktor, sutradara, produser, properti, penataan, dan penonton. Naskah adalah substansi dasar sebuah produksi pementasan drama, suatu karangan yang berupa perbuatan yang masih berbentuk teks yang belum diterbitkan. Naskah juga merupakan ungkapan pernyataan penulis yang berisikan nilai-nilai pengalaman umum serta ide dasar bagi pemain. Naskah memuat nama-nama tokoh, lakon tokoh dalam cerita, dialog para tokoh, dan keadaan panggung. Di dalamnya terdapat pembinaan materi yang meliputi teknik berakting dan pemberian pengetahuan tentang bedah naskah. Pemain atau aktor adalah komponen yang membawakan lakon drama dan menghidupkan konflik yang terdapat dalam drama. Aktor ialah unsur yang memegang penting dalam proses pementasan drama. Pemain yang baik adalah yang mampu menghidupkan pikiran dan perasaan pengarang cerita. Di sini tugas seorang aktor adalah menghilangkan diri sendiri untuk menjadi orang lain, yaitu tokoh yang diperankannya. Adapun istilah-istilah untuk para pemain yaitu ada protagonis, peran utama yang merupakan pusat cerita, yang biasanya bersifat baik. Yang kedua, antagonis, peran lawan dari protagonis dan sering menjadi musuh yang menyebabkan konflik terjadi. Yang ketiga, tritagonis, yaitu peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau perantara protagonis dan antagonis. Yang ketiga, sutradara. Sutradara adalah orang yang bertanggung jawab mengarahkan sebuah produksi pementasan drama sesuai dengan naskah. Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan produksi pementasan drama, baik interpretatif maupun teknis. Ia menduduki posisi tertinggi dari segi artistik dan memimpin pembuatan produksi pementasan drama. Kemudian produser. Produser adalah orang yang bertanggung jawab mengawasi semua aspek dari pembuatan sebuah produksi pementasan drama. Produser berperan dalam memberikan persetujuan dalam pemilihan pemain, mempekerjakan tim kreatif dengan persetujuan sutradara, mempekerjakan tim marketing, mencari dan mengawasi anggaran, menentukan harga tiket dan waktu pertunjukan, serta mengembangkan strategi pemasaran dan periklanan. Selanjutnya yaitu properti. Properti adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam sebuah produksi pementasan drama. Misalnya, perabotan, dekorasi, kostum, make up, dan peralatan musik. Semua properti ditata oleh para kru yang mendukung dalam pementasan drama, seperti tata rias, tata busana, tata panggung, dan lainnya. Penataan. Penataan adalah pengaturan properti yang terkait dengan seluruh aspek yang mendukung sebuah produksi pementasan drama. Tata rias. Tata rias dalam pementasan drama diperlukan untuk membantu menciptakan tokoh-tokoh baik dari segi fisik, psikis maupun sosial. Tata rias dapat membuat perubahan wajah pemain dan mempertegaskan karakter sesuai dengan tuntutan peran yang akan dibawakan. Misalnya, mengubah pemain yang masih muda menjadi nenek tua. B. Tata busana. Tata busana adalah pengaturan kostum pemain, baik bahan, model maupun cara mengenakannya.
Tata busana berhubungan erat sekali dengan tata rias, sehingga pengaturan kostum sering dirangkap oleh penata rias. Fungsi tata busana dalam pementasan drama. 1. Mendukung pengembangan watak pemain. 2. Membangkitkan daya saran dan daya suasana. 3. Personalisasi pemain, membedakan satu pemain dengan pemain lainnya. J. Tata panggung. Tata panggung adalah pengaturan keadaan panggung sesuai dengan kebutuhan untuk memainkan drama. Misalnya, panggung yang menggambarkan keadaan ruang tamu diisi dan ditata dengan perabotan yang ada di ruang tamu. Peralatan yang digunakan tidak perlu lengkap seperti ruang tamu yang sebenarnya, namun alat-alat yang digunakan harus sudah menggambarkan ruang tamu. Macam-macam panggung. 1. Panggung proscenium. Panggung konvensional yang memiliki ruang proscenium atau suatu bingkai gambar melalui mana penonton menyaksikan pertunjukan. 2. Panggung portable. Panggung yang dibuat secara tidak permanen, tanpa layar muka dan dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan dengan menggunakan podium atau platform yang dipasang dengan kukuh di atas kuda-kuda. Adegan-adegan dapat diakhiri dengan mematikan lampu sebagai pengganti layar depan. 3. Panggung arena. Bentuk panggung yang paling sederhana, dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan, asal dapat dipergunakan secara memadai. Kursi-kursi penonton diatur sehingga panggung berada di tengah. Di antara deretan kursi, terdapat lorong untuk masuk dan keluar pemain menurut kebutuhan pementasan tersebut. 4. Panggung terbuka. Berbagai variasi dapat digunakan untuk memproduksi pementasan di tempat terbuka, seperti di beranda rumah, teras sebuah gedung dengan penonton berada di halaman, atau di sebuah tempat yang landai dengan penonton berada di bagian bawah tempat tersebut. 5. Panggung kereta. Panggung yang digunakan untuk produksi pementasan drama dari satu tempat ke tempat lain. Pada perkembangannya, panggung tidak lagi dibuat di atas kereta, tapi di atas mobil trailer yang diperlengkapi sesuai dengan kebutuhan pementasan. D. Tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan percahayaan di panggung. Penata lampu biasanya menggunakan alat yang disebut spotlight, yaitu semacam kotak besar berlensa yang berisi lampu ratusan watt. Selanjutnya adalah tata suara. Tata suara adalah pengaturan subsistem musik, pengiring, dan efek suara. Musik pengiring diperlukan untuk memperkuat penggambaran suasana. Musik pengiring harus disiapkan secara matang dan disuarakan tepat waktu, tidak terlambat atau terlalu cepat. Pembinaan ada dua. Yang pertama, pembinaan dasar olah vokal dan pembinaan olah vokal. Kelompok teater dilakukan dengan cara pelatih memberikan contoh tahap demi tahap dalam latihan. Hal ini dilakukan baik pada waktu latihan nanti maupun pada waktu menjelang produksi pementasan. Pada hakikatnya, cara-cara pembinaan yang diberikan oleh pelatih menggunakan teknik-teknik presentasi dan representasi. Yang kedua, pembinaan olah nafas raga rasa. Pembinaan olah raga nafas rasa dapat diterapkan dengan pendekatan teknik untuk acting. Pendekatan teknik untuk acting ini secara esensial tidak berbeda dengan pendekatan representasi. Model ini menganjurkan seorang aktor melakukan acting berdasarkan tindakan imitatif atau peniruan. Peniruan dilakukan pada perilaku gerak fisik. Misalkan ialah cara orang bungkuk berjalan. Diwujudkan dalam acting membungkukkan diri ketika berjalan. Komponen selanjutnya, komponen ketujuh, yaitu penonton. Penonton merupakan unsur penting dalam pementasan drama karena karya seni akan sia-sia jika tidak ada penikmatnya. Bagaimanapun sesempurnanya persiapan, drama tidak akan dipentaskan jika tidak ada penontonnya. Dari segi para senimannya, penonton berperan sebagai evaluator yang mengapresiasi dan menilai drama yang dipentaskan. Pada akhirnya, segala unsur yang telah disebutkan sebelumnya ditunjukkan untuk penonton.